Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman, aduh, dikit lagi. Dan saya paling benci kalau ramalan saya yang negatif itu terbukti gitu loh. Saya kenal baik sama Ayu Ting Ting, makanya kemarin pas ngeramal saya nggak secara eksplisit sampaikan kalau ternyata akan ada kejadian ini. Sehingga ramalan saya sifatnya masih mengambang. Walaupun saya tahu kalau orang nonton dengan baik-baik, di situ pasti akan dapat satu message yang saya sampaikan kalau hati-hati banget. Karena ini berpotensi sekali untuk batal. Dan silahkan untuk nonton ramalan saya. Mau yang mana? Yang ini. Saya takutkan di pihak suaminya ini belum sama dengan apa yang ada di pihak Ayu. Semoga saya salah lagi, kayak memang ada yang ditahan informasinya, ada sesuatu yang nggak ingin disampaikan, dan ini membuat saya pun jadi nervous. Ini sebenarnya apa? Tinggal tunggu dilamar saja. Tetapi dari Aditnya ini loh yang saya takut. Sepertinya ada satu hal yang kurang dari Ayu ini tadi. Ada satu hal yang memang ini kayaknya disyaratkan oleh keluarganya, sehingga menimbulkan sebuah assumption atau asumsi. Nah, asumsinya ini loh yang kadang-kadang itu salah. Asumsi ini kadang-kadang memberikan satu vonis yang tidak pada tempatnya. Dengan yang saya maksud ini adalah maybe like judge the book by its cover. Ini yang seharusnya nggak bisa kita lakukan, tetapi ya memang dalam, dan saya pikir ini adalah penghalang utama. Nah, oleh karena Nah, sekarang kalian tahu kalau sebenarnya apa penyebab yang kemarin saya sudah curigai itu tadi. Tapi apakah betul atau tidak? Biarkan kartu saya yang melihat lagi kondisinya sekarang seperti apa. Tapi apapun itu, kita semua, marilah kita menghormati keputusan dari Ayu yang memutuskan untuk membatalkan ini, dan itu adalah hak sepenuhnya. Dan hak sepenuhnya Ayu juga kalau dia tidak ingin mengatakan penyebabnya apa. Sebelum mulai silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Saya langsung mulai dari yang pertama. Again and again, Ayu Ting Ting ini batal untuk bisa bareng dengan orang yang ya kita berharap ini adalah pasangannya. Setelah beberapa kali kemarin, akhirnya sekarang pun ini udah pesan semuanya gitu loh. Udah bikin seragam kalau nggak salah. Aduh, sayang banget, dikit lagi. Saya benar-benar udah menantikan kalau ini jadi beneran gitu. Dan saya nggak pengen kalau sebenarnya ini terjadi lagi dan terjadi lagi. Nah, rupanya memang ini adalah sesuatu yang ya, saya nggak bilang kalau ini adalah satu bad luck ya, tapi kali ini Ayu benar-benar hampir. Dan akhirnya terjadi sesuatu. Ini sebenarnya adalah skenario yang terbaik juga. Akhirnya dia tahu apa yang dia lakukan selama ini, dan dia berani mengambil keputusan. Itu artinya apa? Artinya sebenarnya sepertinya hal yang membatalkan pernikahannya ini nggak terjadi saat hari itu saja, tetapi ini merupakan build up dari sesuatu yang terjadi selama ini. Sampai akhirnya semakin mendekat, wanita itu pasti akan semakin merasa deg-degan dan ingin mengetahui, dan mereka itu akan lebih kayak superhuman gitu loh. Mereka mencium lebih tajam, melihat lebih jeli, mendengar itu lebih peka lagi. Nah, dalam kondisi seperti ini, biasanya keputusan yang ekstrim itu mungkin saja terjadi. Wanita itu kayaknya kalau terjadi sesuatu dalam hidup yang cukup besar, mereka ini tiba-tiba menilai dengan amat detil, dan kalau sedikit saja ditemukan kesalahan, jadi benar-benar udah selesai dan semuanya selesai. Ini agak ngeri buat cowok yang selalu mikir itu, loh kita kan udah investasi waktu, tenaga, pikiran, darah, air mata, tapi buat mereka no is no. Dan memang ini yang terbaik daripada diterusin terus nanti ujung-ujungnya cerai. Jadi ini yang saya lihat bahwa sesuatu itu yang terjadi berulang kali ternyata memang akhirnya menuju ke sini tadi. Dan ini adalah satu hal yang memang diputuskan oleh Ayu sendiri. Ini betul sekali, dan saya pikir ini semua terjadi karena kalau saya boleh bilang nih apa ya, kita nggak bisa lepaskan dari kartu yang berikutnya deh. Ini saya bacakan 2 kartu langsung. Ada sesuatu yang customize atau kebiasaan.
Jadi kayak lain ladang lain belalang gitu loh. Ini keluarga cowok dan keluarga cewek. Mereka berasal dari tingkat ekonomi dan sosial yang berbeda. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Saat ketemu, ternyata ya memang ini gak menikahkan cuma mereka berdua, tapi menikahkan keluarga. Dan saat ini terjadi, ada banyak hal yang harus yang dicocokin gak cuma 2 orang tok. Ada orang yang lain juga. Dan saat ini terjadi, ini bukan perkara gampang. Nah, kalau saya lihat di sini ada mungkin beberapa hal yang harus dipegang teguh, kekeh, dan akhirnya nggak bisa terjadi, malah terjadi apa yang nggak diharapkan, bentrokan. Ini sepertinya juga yang saya benar-benar harapkan ini nggak terjadi pada Atta Halilintar dan Aurel. Ini udah hampir dikit lagi. Kalau udah dikit lagi, udah nikahin aja deh dulu gitu loh. Siapa tahu memang jodoh gitu. Nah, kalau ini sampai terus-menerus kayak ini kayak satu hal yang kecil tapi ada banyak, terus kemudian dilihat-lihat sampai akhirnya kok begini ya. Untuk yang mau menikah, hindari hal ini tadi. Kalau sanggup meng-hire WO, hire WO. Biarkan hal-hal yang lain yang dipikirin. Ini adalah hari bahagia kalian, fokus kepada itu tadi. Nah, karena apa? Yang paling kita takut adalah kalau ternyata sebenarnya kalian jodoh terus harusnya nikah terus nggak jadi. Sayang banget. Dan banyak sekali klien-klien saya, pasien-pasien tarot saya yang punya kondisi serupa, mereka datang bertanya kepada saya dan menanyakan hal serupa seperti ini. Wanita biasanya kalau melewati fasenya itu mereka akan, kalau nggak bener itu snap. Ini juga terjadi dengan Rachel V-nya yang akhir-akhir ini juga mengajukan gugatan cerai. Jadi hati-hati sekali kepada para wanita, karena apapun yang ada di diri kalian ini adalah sebuah siklus. Dan kalau siklus ini tidak ditindaki dengan tepat, akan terjadi sebuah malapetaka. Saya nggak bilang ini malapetaka, tapi saya bilang sangat sayang karena dikit lagi berhasil. Dan ini terjadi karena ini tadi, ada banyak pihak yang memang harus disatukan dan adanya kekeh dengan apa yang mereka, nah ini adat kita begini, budaya kita begini, kebiasaan kita begini. Nah, saat itu bertemu terjadi sesuatu yang mungkin memang nggak, ya susah untuk disatukan. Nah, akhirnya terjadi. Memang akhirnya akan ada satu hal, bukan akan ada, terjadi satu hal yang memantik ini semua. Kemudian kayak sumbu itu dinyalakan, boom, itu meledak gitu saja. Sampai akhirnya udah enggak usah. Dan akhirnya semuanya selesai. Ada orang yang bilang settingan, gimmick. No, ini bukan settingan, ini bukan gimmick. Ini benar-benar terjadi dan ini mungkin saja terjadi kepada kalian juga. Kalau kalian bilang kawin cerai, mau nikah nggak jadi dan sebagainya, itu kebiasaan artis. Bukan artis, ini karena ya disorot aja. Orang biasa lebih banyak juga yang seperti itu. Tapi saya pikir ada satu hal yang akhirnya membuat Ayu memutuskan untuk ini tadi. Sesuatu yang membuat dia tersinggung sepertinya. Dan ini ada hubungannya pasti ya dengan, yaitu tadi, kalau family ya pasti ada. Nah, yang saya pikir di sini adalah kok bisa-bisanya sampai akhirnya mereka berdua ini katanya loh ya, itu sampai menghapus foto-foto mereka bersama. Dan kalau unfollow kayaknya juga ya. Saya nggak terlalu mengikuti, tetapi ini adalah satu hal yang harus kalian waspadai dan ini bisa terjadi pada kalian juga. Nah, memang akhirnya ada satu usaha untuk bisa menyatukan ini, karena kejadian yang membumbui ini seperti tadi saya bilang tidak terjadi overnight atau dalam satu malam. Ini terjadi kayak dari awal. Udah latar belakang sosial, ekonomi dan semuanya asalnya itu berbeda. Mereka punya budaya yang berbeda. Pas jalan pun mereka juga memiliki mungkin kebiasaan yang berbeda. Apa yang tadinya indah, ini mereka ini kan bukan seseorang yang masih single terus kemudian datang dan saling menikah. Mereka ini seseorang yang belum ditambah pekerjaannya, mereka orang yang memang sudah pernah memiliki keluarga, memiliki anak, terus kemudian bertemu, menyatukan keluarga. Gak gampang. Apalagi kalau saat tiba-tiba keluarga ada yang bilang udah sama si ini aja dan itu aja dan ngomentarin. Nah, itu sesuatu yang kalau saya bilang ya keluarga Indonesia gitu loh, atau Asian family gitu. Dan kalau akhirnya itu semua muncul adalah karena ada harapan yang berbalik dengan realita yang terjadi. Dan walaupun mungkin orang mikir aduh sayang banget, kurang apa sih, itu kan bukannya mereka kekurangan uang untuk nikah, bukannya mereka itu, permasalahannya kalau buat orang lain mungkin akan dipikir ini permasalahan sepele, tapi buat mereka ini adalah sesuatu yang menentukan sampai akhirnya mereka menggagalkan ini. Dan ini terjadi amat sangat cepat. Jadi kalau saya pikir
pikir ini benar-benar sesuatu yang harus kalian waspadai juga. Dan ingat tadi saya bilang, ini mungkin saja dan amat sangat mungkin terjadi pada kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Akhirnya kalau boleh saya bilang, ayo sebaiknya kontemplasi dulu, diem dulu. Kalau memang nggak pengen menjawab wartawan ya nggak apa-apa juga, just take your time, karena ini adalah kehidupanmu. Dan harapannya untuk nggak terlalu, yaitu tadi, takutnya malah akan terjadi dua belah pihak yang saling dimintai pendapat, diadukan argumennya dan sebagainya. Kita hargai privasi mereka, apapun itu kita hargai, dan ini adalah demi yang terbaik. Kalau saya pikir nggak ada yang salah di sini. Bagaimana mungkin salah kalau budaya dan budaya ini tadi, saya pikir mereka memiliki satu kebiasaan tertentu yang sama-sama baik. Saat ketemu salah paham, dan kemudian ini terjadi, dianggap kalau ini adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi ke depannya, sehingga mereka memutuskan untuk berpisah. Ya, itu adalah keputusan mereka. Dan saya pikir Ayu sudah cukup dewasa dan bijak untuk bisa memutuskan ini. Tapi kalau seandainya ini masih bisa untuk kembali, sebenarnya mereka ini berjodoh, mereka bisa bareng, mereka ini bisa akhirnya berakhir di pelaminan. Dan kalau ini dilakukan di tahun ini, sebenarnya mereka ini masih bisa untuk rukun kembali. Saya lihat itu. Saya bisa pastikan, tonton juga ramalan saya yang sebelumnya dan saya melihat itu. Tetapi jika ternyata ini tadi, banyak orang di sini yang terlalu mencampuri ini tadi, membuat hal ini jadi, saya pikir mereka jadi nggak bisa saling menyesuaikan dengan lebih mudah gitu. Ingat ya, orang mencampuri ini nggak secara langsung, tapi membisiki itu termasuk mencampuri. Dan akhirnya kita mengambil sesuatu langkah yang memang kalau kita pikirkan tadinya itu positif, ternyata itu berbalikan dan kontraproduksi dengan apapun yang ingin kita lakukan. Dan akhirnya memang Adit ini masih bisa untuk kembali lagi, untuk bisa menemani kalau mau dan harus tahun ini. Jika tidak, maka sepertinya memang akhirnya ya untuk kesekian kalinya Ayu harus melepaskan ini semua. Dan saya pikir Ayu akan menyimpan ini semua, dan orang gak akan pernah tahu penyebab utamanya itu sebenarnya apa. Tetapi kembali lagi, kalau sebenarnya masih ingin kembali, sebenarnya masih bisa. Tetapi yang saya takutkan, dan saya selalu katakan pada ramalan saya yang sebelumnya, itu adalah Ayu itu tadi, kalau nanti ternyata ini kejadian, dan kalau ternyata latar belakang ini selalu jadi permasalahan, ya endingnya pasti akan tetap seperti ini. Nah, saya berpikir seharusnya dua hal yang berbeda memang disatukan untuk bersama. Tetapi terkadang memang menyatukan banyak orang itu bukan perkara yang gampang. Dan untuk kalian semua, harapannya lebih bijak untuk memutuskan sesuatu. Ingat, wanita itu melalui siklusnya setiap saat. Dan mereka setiap melalui siklus, mereka ketakutan akan selanjutnya mereka seperti apa. Jadi kalau misalkan kayak mau menikah, mereka pikir, aduh ini yang terakhir nih, gak boleh salah, gak boleh ini. Jadi mereka akan lebih peka, mereka akan lebih teliti. Jadi untuk para wanita, coba ya kalian benar-benar menilai dengan objektif. Untuk para pria, hati-hatilah, waspadalah. Saat ini bukan malah saat yang bentar lagi dapat. Karena ini adalah momen tersulit, dan kalau kalian gagal melaluinya, goodbye. Semoga ini semua bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Dan untuk kalian semua yang ingin saya baca, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Saya akan bantu kalian menyelesaikan. Saya bukan penerawang yang akan tahu, oh akan bisa seperti ini dan sebagainya. Tapi kita akan ngobrol. Saya akan berikan, bukakan kartu. Dan saya yakin kalian pasti akan bisa menemukan sendiri lewat panduan saya apa yang terbaik untuk diri kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sekali lagi, dan tonton video saya yang lainnya. Dan please bantu saya dengan mensubscribe channel ini agar saya bisa selalu memberikan semua hal tentang idola kalian, sesuatu yang ada hubungannya dengan percintaan dan kehidupan, mungkin juga politik dan konspirasi. Tapi apapun yang kalian mau, silahkan tuliskan di bawah ini. Like or dislike, just comment below this section. Terima kasih, saya Denny Darko, sampai jumpa dan salam.